Di zaman dahulu, sebelum sejarah ditulis, bumi dikuasai oleh para dewa, monster, dan para pahlawan yang menantang takdirnya sendiri. Di antara banyak kisah kepahlawanan, ada satu legenda yang tidak akan pernah terlupakan. Legenda tentang seorang pria yang lahir dari ramalan maut, yang menantang monster paling mengerikan, dan yang akhirnya mengubah nasibnya sendiri. Ini adalah kisah Perseus, pahlawan pertama dalam mitologi Yunani yang telah mengalahkan berbagai monster yang dikirim oleh dewa-dewa Olympus. Hari ini kita akan menyelami kisah Perseus. Kalian siap? Ayo kita mulai. Perseus adalah pahlawan Yunani yang populer di masyarakat. Dia adalah demigod atau manusia setengah dewa yang tertua di mitologi Yunani. Mungkin kalian pernah dengar manusia setengah dewa Hercules, bukan? Nah, dia sebenarnya adalah keturunan Perseus. Perseus adalah demigod atau manusia setengah dewa yang tertua di mitologi Yunani. Ibunya Perseus adalah Danae, seorang putri raja di wilayah yang bernama Argos. Dan ayahnya Perseus tak lain dan tak bukan adalah Zeus. Kok bisa ya Zeus jadi bapaknya Perseus? Nah, awal ceritanya begini. Jadi di wilayah Argos ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Acrisius. Sang raja kecewa dengan nasibnya karena dia tidak memiliki keturunan laki-laki. Dia hanya punya anak tunggal, tapi anaknya itu perempuan. Dan anak itulah yang namanya Danae. Karena kecewa dengan nasibnya, Raja Acrisius pergi untuk menemui peramal Delphi. Namun bukannya mendapat ramalan yang baik. Dia malah mendapatkan ramalan kalau cucunya nanti akan menghabisi dirinya. Mendengar ramalan itu, Raja Acrisius langsung mengambil tindakan pencegahan. Sang raja mengurung putrinya di penjara bawah tanah yang terbuat dari perunggu. Dengan begitu, Danae tidak akan bisa menikah dan dia tidak akan bisa memiliki keturunan. Danae mencoba bertahan dan selalu berdoa kepada para dewa. Doa Danae didengar oleh dewa Zeus, dan Zeus pun terpesona dengan kecantikan Danae. Akhirnya Zeus pun memutuskan untuk mengunjungi Danae. Penjara bawah tanah Danae itu tertutup dengan rapat, tapi masih ada sedikit celah untuk cahaya masuk. Zeus dalam bentuk hujan emas masuk ke dalam penjara bawah tanahnya Danae melalui celah-celah tersebut. Hujan emas itu membasahi Danae, dan secara ajaib Danae hamil. Setelah itu, beberapa waktu kemudian, betapa kagetnya sang raja ketika dia mengecek Danae. Di sana ada bayi laki-laki. Bayi laki-laki itulah yang bernama Perseus. Dalam perasaan takut akan ramalan tentang dirinya, Raja Acrisius menjadi sangat marah. Dia sudah berusaha mencegah Danae agar tidak memiliki keturunan. Tapi kenapa Danae masih bisa memiliki keturunan? Raja Acrisius tidak tahu kalau itu perbuatan dewa Zeus. Akhirnya sang raja menuduh Proetuslah yang menghamili Danae. Proetus adalah saudara laki-lakinya Raja Acrisius. Jadi sang raja menduga kalau saudara laki-lakinya ini menghamili Danae untuk mengambil tahta kerajaannya. Dengan sangat marah, Raja Acrisius memasukkan Danae dan bayi Perseus ke dalam sebuah peti atau sebuah kotak. Dan dia menghanyutkan mereka ke lautan. Sang raja tidak membunuh mereka karena Raja Acrisius takut akan dosa yang dia dapatkan. Zeus pastinya mengawasi Danae dari langit. Zeus meminta kepada dewa Poseidon untuk memastikan kalau lautnya itu tenang, biar Danae dan Perseus itu tidak tenggelam. Beberapa waktu kemudian, peti atau kotak ini terdampar di Pulau Seripos. Ditemukan oleh seorang nelayan yang bernama Diktis. Saat kotak itu dibuka, kemudian dia menemukan Danae dan bayi Perseus di dalam kotak tersebut. Diktis membawa mereka ke rumahnya dan mereka hidup di sana. Perseus pun dibesarkan oleh Diktis hingga dia dewasa. Perseus tumbuh dewasa di Pulau Seripos.
Dia hidup damai di sana dan tumbuh menjadi pria yang tampan, kuat, dan juga pemberani. Pulau tersebut dipimpin oleh seorang raja, yaitu Raja Polydectes. Dia adalah saudaranya Dictys, saudara dari ayah angkatnya Perseus. Raja Polydectes ini suka sama ibunya Perseus. Sang raja mencoba merayu-rayu Danae, tapi Danae menolak. Karena Perseus orangnya terlalu protektif, dia sangat melindungi ibunya. Perseus melarang Raja Polydectes untuk mendekati ibunya. Raja Polydectes pastinya kesal, dan dia berusaha mencari cara untuk mengatasi hal itu. Bagaimana caranya? Menyingkirkan Perseus. Dan terpikirkanlah sebuah ide, yaitu sang raja pura-pura menikahi Hippodamia. Dan kemudian mengadakan sebuah pesta. Raja Polydectes juga mengumumkan bahwa warga Seripos harus membawa seekor kuda sebagai hadiah pengantinnya. Karena miskin, Perseus tidak bisa memenuhi permintaan sang raja. Dia pun meminta kepada raja untuk menyebutkan hadiah yang lain, dan Perseus akan membawakan apapun yang raja minta. Raja Polydectes langsung meminta kepala Medusa, karena terpikirkan oleh raja kalau permintaannya ini akan membawa kematian kepada Perseus. Karena kalau kita menetap mata Medusa, kita akan berubah menjadi batu. Sang raja sangat yakin kalau permintaannya kali ini akan membunuh Perseus. Sang raja juga menambahkan satu persyaratan lagi. Kalau Perseus gagal membawa kepala Medusa, maka sang raja akan mengambil ibunya. Akan tetapi, Perseus tidak putus asa. Dia tetap kuat dan tegar untuk menjalani misi tersebut, dan menyetujui tantangan itu. Berhari-hari Perseus mengembara, dia tidak menemukan di mana lokasi Medusa berada. Dia cuma hanya tahu banyak prajurit yang mengincar Medusa untuk memburu dan membunuhnya. Dan banyak prajurit-prajurit tersebut yang berubah menjadi batu. Tapi cuma itu yang dia tahu. Dia tidak tahu lokasinya di mana. Jadi beberapa hari yang lalu, perjalanan yang dia lewati itu hanya sia-sia. Turunlah Dewi Athena dan Hermes dari Olympus untuk membantu Perseus. Mereka adalah saudara tirinya Perseus, karena mereka juga anak dari Zeus. Hermes dan Athena menyarankan Perseus untuk mengunjungi Gre, untuk meminta saran, meminta nasihat kepada mereka. Karena Gre ini saudaraan sama Medusa, sesama Gorgon. Gre itu adalah 3 makhluk wanita tua yang berambut abu-abu, yang mana mereka berbagi satu mata dan satu gigi. Berkat petunjuk dari Athena dan Hermes, sampailah Perseus ini di lokasi Gre berada. Perseus menyelinap masuk ke dalam salah satu gua, ketemulah sama Gre. Perseus mendekat secara diam-diam. Dan ketika Gre ini mau mengoper bola matanya, rencananya mau gantian make bola mata. Perseus langsung menyalip operannya, ia langsung menangkap bola matanya. Nah, otomatis para Gre kesulitan tanpa bola mata mereka. Kalau para Gre ini tidak memberitahu di mana lokasi Medusa, maka Perseus tidak akan mengembalikan bola mata mereka. Para Gre ini terpaksa memberitahukan apa yang mereka tahu tentang Medusa. Mereka juga menyarankan Perseus untuk mencari para nymphs. Nymphs itu adalah makhluk berupa peri yang tinggal di alam. Kenapa Perseus disuruh ke sana? Karena Perseus membutuhkan senjata untuk mengalahkan Medusa. Diberikanlah mata Grea itu dan Perseus pergi untuk mencari lokasi para nymphs. Ketika sampai, ternyata para nymphs sudah menunggu kedatangan Perseus. Mereka tahu kalau Perseus akan datang, dan mereka sudah mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh Perseus. Pertama, ada topi atau helm milik Hades. Helm ini bisa membuat dia menghilang atau menjadi tak kasat mata.
Setelah itu, ada sepatu dengan sayap mirip sepatunya Hermes. Dan kantung buat menyimpan kepala Medusa. Karena, walaupun sudah mati, kekuatan mata Medusa ini masih aktif. Makanya harus dimasukkan ke dalam kantung. Hermes pun kemudian memberikan pedang adamantin yang dibuat oleh Hephaestus. Pedang yang ujungnya agak kayak sabit. Dan terakhir, Dewi Athena memberikan perisai perunggunya. Dari para nymphs itu juga, Perseus tahu cerita tentang Medusa. Dan dikutuk oleh Dewi Athena menjadi monster. Bagaimana bisa Dewi Athena mengutuk Medusa? Nanti akan kita buatkan kisah tentang Medusa di video berikutnya. Berangkatlah Perseus menuju ke lokasi Medusa. Di pintu masuk tempat Medusa, ternyata ada 2 Gorgon, yaitu saudari-saudarinya Medusa. Dengan kemampuan helm Hades, Perseus bisa menghilang. Sehingga dia bisa dengan mudah menerobos masuk tanpa terdeteksi. Ketika masuk, betapa terkejutnya dia, Perseus melihat banyak prajurit-prajurit yang berubah menjadi batu. Dia pun perlahan-lahan mendekati Medusa, namun sayangnya dia ketahuan. Karena Perseus tidak sengaja menendang batu kecil. Medusa tahu kalau sedang ada penyusup. Medusa pun langsung menyerang ke tempat Perseus tersebut. Kemudian Perseus buru-buru mencari tempat sembunyi. Perseus menyadari kalau perisai dari Dewi Athena ini sangat mengkilap, sehingga bisa dijadikan cermin. Untuk melihat Medusa tanpa menatapnya secara langsung, biar tahu Medusa itu berada di mana. Ketika Perseus tahu kalau Medusa sudah dekat dari pantulan perisai itu, dia pun menyerang Medusa sambil memalingkan pandangan. Dan akhirnya Perseus pun berhasil menebas Medusa, dan kemudian berhasil memenggal kepala Medusa. Dari potongan badannya Medusa yang ditebas sama Perseus, lahirlah kuda Pegasus dan raksasa Krisor. Perseus memasukkan kepala Medusa ke kantungnya. Kemudian Perseus diam-diam keluar dari sana dan terbang menjauh. Setelah mendapatkan kepala Medusa, Perseus langsung pulang ke Pulau Seripos. Di dalam perjalanan pulang, Perseus bertemu dengan Titan Atlas yang sedang menopang bumi. Dia mengatakan kepada Atlas telah berhasil membunuh Medusa. Pada saat dia dalam perjalanan pulangnya, dia melihat wanita cantik yang terikat di sebuah batu yang ada di tepi pantai. Dan di sana ada monster Sitos juga yang ingin memakan wanita tersebut. Kenapa wanita itu bisa ada di sana? Jadi, awalnya ada seorang ratu yang bernama Cassiopeia. Sang ratu mempunyai seorang putri yang bernama Andromeda. Sayangnya, sang ratu mengklaim kalau anaknya Andromeda lebih cantik dari siapapun, termasuk Nerek. Nerek adalah istri dewa Poseidon. Jadi secara tidak langsung, sang ratu mengatakan kalau anaknya lebih cantik dari istrinya Poseidon. Dewa Poseidon menjadi marah. Pertama, dia mengirim banjir ke kerajaan tersebut. Kemudian Dewa Poseidon memanggil monster Sitos untuk meneror kerajaan sang ratu. Karena tidak tahan dengan teror dari Poseidon, akhirnya sang raja dan sang ratu mengorbankan anaknya. Mereka mengorbankan Andromeda dengan harapan itu bisa meredakan amarahnya Dewa Poseidon. Begitulah kenapa Andromeda bisa diikat di sana. Untungnya Perseus melihat Andromeda. Dia pun langsung turun, tapi bukan turun ke Andromedanya. Perseus turun menghadap raja dan ratu. Dia bilang dia bisa mengalahkan monster Sitos tersebut. Tapi syaratnya Perseus ingin menikah dengan Andromeda. Karena Perseus jatuh cinta pada pandangan yang pertama kepada Andromeda. Awalnya sang raja menolak, karena melihat kondisi seperti ini, akhirnya sang raja menyetujui permintaan Perseus. Perseus dengan berani menyerang monster itu.
dia menyerang dengan pedang adamantainnya. Dan ketika Perseus terbang tepat di depan kepalanya monster Sitos, dia mengeluarkan kepala Medusa. Dan monster Sitos tersebut akhirnya menjadi batu. Setelah itu, Perseus pun menikahi Andromeda, dan Perseus membawa Andromeda ke Yunani. Kejadian ini tepat berada di Ethiopia, benua Afrika. Dari sanalah Perseus dan Andromeda melakukan perjalanan ke Yunani. Ternyata selama Perseus pergi, ibunya, yaitu Danae, disiksa oleh sang raja. Mendengar cerita itu, Perseus menjadi sangat marah. Pada saat itu, Perseus langsung mengeluarkan kepalanya Medusa. Dia memastikan kalau mata Medusa menghadap ke Raja Polydectes. Lalu, Raja Polydectes berubah menjadi batu. Beberapa waktu setelah itu, Perseus mendirikan kerajaan Mycenae, dan dia memerintah kerajaan di sana. Perseus dan Andromeda hidup damai di kerajaan Mycenae itu. Mereka pun punya anak, yaitu 1 putri dan 6 putra, yang mana keturunan-keturunannya nanti akan menjadi raja-raja besar di sana. Dan keturunan Perseus yang paling kita kenal itu adalah cicitnya, yang bernama Herakles atau Hercules. Untuk film yang menceritakan kisah Perseus ini, ada dari film Clash of the Titans, dan ada juga di film Percy Jackson. Tapi film ini agak ke versi modernnya. Dan yang terakhir, Wrath of the Titans, sambungan dari film Clash of the Titans. Kisah Perseus menjadi legenda yang abadi. Ia membuktikan bahwa keberanian, kehormatan dapat mengubah takdir. Dan kini namanya hidup selamanya dalam mitologi Yunani. Apakah kisah ini menginspirasi kalian? Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk lebih banyak cerita mitologi epik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.